Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman satu ya. Mohon maaf ya tadi saya nunggu biar agak banyakkan kelasnya jadi saya mulainya biar nggak ini ya pas dikit nanti harus ngulang gitu ya. Baik, mohon maaf sekali ya terkait dengan teknisnya. Jadi saya diberi info dari Mas Ketua kelas ya, Pak Ketua kelas, Mas Wahyu ya. Teman-teman sedang ada kegiatan ya angkatan, jadi saya diminta untuk kelasnya online ya teman-teman ya. Di mana mungkin teman-teman sudah dapat info belum? Tadi saya forward ya ke Mas Wahyu karena ada instruksi teman-teman dari ini ya dari Wadek satu ada instruksi terkait dengan penggunaan kelas teman-teman yang memang kelas sebenarnya diminta untuk offline gitu sebaiknya sih offline tapi kalau saya sebenarnya gini yang penting teman-teman misalkan ya ada yang berkeberatan untuk kelas yang online silahkan disampaikan saja nggak apa-apa gitu misalkan kesulitan lewat dari PIC koordinator mata kuliah atau mungkin bisa lewat saya langsung japri nggak apa-apa gitu atau ketua kelasnya kurang nggak enak lewat ketua kelas boleh ke saya gitu karena ada ya apa namanya komplain katanya kalau misalkan kelas yang memang seharusnya offline dialihkan ke online gitu ya kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka online karena memang nanti misalkan teman-teman butuh alat ya kayak komputer dan sebagainya kalau kita dapatnya lab itu enak teman-teman butuh komputer dan sebagainya pasti sudah ada di depan teman-teman. Tapi sedangkan kalau saya dikasih kelas teori itu kelasnya kan nggak ada komputernya. Misalkan teman-teman butuh nulis atau gambar yang memang butuh perangkat komputer, di sana teman-teman agak sedikit kesulitan. Jadi mau nggak mau akhirnya menggunakan tulis tangan ya atau mungkin tulis di papan tulis. Nah hal-hal itu sih sebenarnya yang sayanya mungkin kita harus menyesuaikan ya dengan sikonnya kalau kelasnya offline. Tapi karena memang instruksinya, kalau saya pribadi yang penting komunikasikan saja. Kalau memang teman-teman butuh kelas offline, nanti dikabarin saja sayanya gitu seperti biasa ya gitu. Jadi kalau di kelas saya biasanya saya lebih ke ini ya teman-teman fleksibel kelas ya. Jadi nanti kita by discussion, jadi diskusi aja. Jadi nggak usah dibuat sulit ya. Di mana yang lebih nyaman buat teman-teman. Nah itu sedikit informasi saja ya terkait dengan penggunaan kelas. Kemarin ada ini soalnya teman-teman. Kayaknya katanya pengecekan dari rektorat gitu. Kalau misalkan di kelas Dewi Sartika tuh ini ya harusnya offline gitu ya beralih ke ini ya ke online gitu. Tapi sebenarnya tergantung nature atau budaya masing-masing kampus sih teman-teman. Kemarin saya sempat ikut pelatihan itu karena justru malah dinilai kalau kelasnya online itu malah dinilai positif teman-teman di salah satu kampus negeri yang sudah lumayan tua ya teman-teman ya sudah senior dari kampus kita eh, ada yang ini ya beliau menyampaikan profesornya kalau sudah ini ya mereka lebih memilih mahasiswanya online karena kalau online itu fleksibel mereka nggak harus repot-repot ke kampus tapi memang rulesnya di kampus kita mungkin meminta ya kalau saya sih masing-masing nanti tergantung kita kebutuhan aja saling menyesuaikan aja itu tadi sedikit apa namanya informasi saja. Kemudian sebelum kita mulai kelas, kita bisa mengawali ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, baik. Saya kira berdoanya cukup. Kemudian kita sudah masuk di pertemuan 9 ya rekan-rekan ya. Jadi insya Allah kalau sesuai rencana sebenarnya di pertemuan 10 dan juga 11 ya harusnya teman-teman akan ada kelas besar seperti yang ini ya sebelum UTS. Jadi nanti kebetulan koordinatornya beliau ya Pak Dedi Samsuar, tapi kemarin saya dapat informasi karena beliau pindah home base teman-teman jadi ke BINUS ya rules-nya di BINUS ternyata tidak mengizinkan kalau dosennya ada kelas di selain home base gitu ya. Jadi beliau kemarin minta izin ke saya untuk kelas besarnya untuk sementara belum bisa dulu gitu. Jadi saya pribadi mohon maaf dulu ya ke teman-teman. Jadi nanti untuk pertemuan 10 dan 11 nanti kita kelas kecil ya masih dengan kelas saya ya. Jadi mau online atau offline nanti kita diskusikan lagi gitu. Oke, saya izin share screen dulu untuk materi kita yang ke-9 ya, pertemuan 9. Mungkin teman-teman kemarin sudah belajar ya praktikum dengan Pak Novi ya. Nanti silakan teman-teman menyesuaikan ya. Kalau misalkan untuk kelas praktikum,
mungkin teman-teman yang jadi koordinator atau ketua kelas nanti menyesuaikan saja. Jadi yang di apa dikontak nanti beliau saja ya Pak Novi saja. Kemarin saya sudah minta izin untuk nomornya saya share gitu ya ke apa rekan mahasiswa gitu. Jadi nanti misalkan teman-teman ada butuh teknis terkait praktikum gitu ya khususnya untuk yang setelah UTS ya. Karena memang saya baginya memang kita bagi setengah kayak gitu lebih enak teman-teman dari sisi penilaian juga ya. Jadi untuk tracingnya lebih mudah gitu. Nanti beliau yang sampai dengan UAS-nya gitu. Tapi nanti untuk teknis biasanya kalau untuk algoritma biasanya final project teman-teman nanti itu antara si kelas teori dan kelas praktikum biasanya akan dijadikan satu untuk final projectnya. Tapi nanti coba kita lihat ya di pertemuan 16-nya bagaimana aturannya gitu. Kemudian untuk hari ini kita belajar terkait dengan prosedur ya di dalam bahasa C. Nah, kalau kita berbicara terkait prosedur, teman-teman, prosedur mungkin teman-teman sudah kenali ya, dikenalkan di kelas praktikum ya, bagaimana membuat program ya untuk mengcover prosedur gitu. Nah, untuk kelas teori nanti mungkin teman-teman mirip dengan ketika kemarin yang saya tanyakan di ini ya, UTS ya. Jadi nanti kita kalau kelas teori mungkin lebih banyak ke algoritmanya. Jadi agak kembali ya backward, teman-teman sudah mengembangkan kodenya, nanti kode itu baik kode yang teman-teman sudah kembangkan, nanti teman-teman coba susun algoritmanya gitu ya. Algoritma mirip yang kita susun kemarin ketika kita ini ya kelas teori ya teman-teman. Tapi kalau kemarin mungkin saya mostly kebanyakan flowchart ya. Nah, di sini mungkin nanti penekanannya akan lebih ke algoritma, di mana mungkin mirip dengan kemarin teman-teman yang pertemuan di awal pertama. Kita susun cara bagaimana menukar itu ya, yang air di dalam gelas A dan B. Nah, itu cara-cara seperti itu. Jadi kalau di sini nanti kita diminta untuk membuat prosedur ya. Nah, prosedur di sini nanti lebih banyak penekanannya di algoritma karena kemarin teman-teman sudah banyak menerapkan flowchart-nya. Nah, kebetulan terkait dengan algoritma, saya sempat melihat jawaban dari teman-teman ya untuk UTS-nya gitu. Tapi belum belum all semua ya. Jadi beberapa sampel jawaban dari teman-teman ada yang ini ya komplit sekali. Jadi mulai dari codingnya sampai dari algoritma sampai codingnya gitu. Tapi sebenarnya algoritmanya aja kalau memang instruksinya nggak apa-apa teman-teman. Tapi mungkin biar teman-teman lebih mudah ya mencocokkan hasilnya gitu ya. Karena kalau memang algoritma tuh kalau nggak bisa dites ya kelemahannya algoritma kecuali dia distrukturisasi di dalam bentuk kode atau codingan. Jadi bisa diimplementasikan gitu ya. Nah, terkait dengan algoritma, nah untuk pembahasan kali ini terkait dengan prosedur nih teman-teman. Prosedur ini akan menganalogikan sama dengan prosedur yang kita pelajari di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Kalau saya berikan contoh ya, misalkan prosedur ketika rekan-rekan mahasiswa akan daftar ulang atau registrasi ulang. Itu prosedurnya kita mulai dari apa nih, teman-teman? Bayar dulu ya biasanya ya. Kan kalau misalkan teman-teman akan dinyatakan sebagai mahasiswa aktif, maka rekan-rekan mahasiswa harus daftar ulang gitu ya, nanti untuk semester berikutnya gitu ya. Katakanlah teman-teman mau mengambil mata kuliah apa nih, kalau mungkin semester 1 masih paket ya, nanti kan sudah semester 2 atau 3 kalau tidak salah. Nanti teman-teman sudah diberikan izin untuk memilih mata kuliah. Nah, di sana sebelum teman-teman memilih mata kuliah, biasanya ada proses namanya registrasi ulang atau daftar ulang, di mana untuk prosedur dari daftar ulang itu kan kita bisa mulai ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman dari membayar dulu gitu ya, pembayaran untuk semester berikutnya, semester depannya berapa, kemudian setelah membayar mungkin teman-teman baru diaktifkan ya nanti di sistem atau si akad akademiknya. Kemudian dari si akad nanti teman-teman diberikan izin untuk melakukan ini ya, KRS-an gitu. Nanti teman-teman diberikan jadwal untuk KRS-an tanggal berapa nih boleh ambil atau boleh pilih mata kuliah gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman memilih mata kuliah, nanti teman-teman mencetak biasanya, mencetak KHS ya. Di mana KHS nanti adalah rencana ya teman-teman ya. Eh, apa namanya? Iya, KRS sama KHS itu hasil studi ya, maaf ya. Jadi yang ini ya, kartu apa rencana KRS-nya ya, KRS cetak, maaf, bukan KHS. KHS itu hasil studi, udah ada nilainya, maaf. KRS-nya tadi yang teman-teman sudah lakukan pemilihan mata kuliah, kemudian dicetak. Biasanya nanti kalau misalkan manual dulu, saya juga masih ini teman-teman, minta tanda tangan ini ya, dosen pembimbing akademik atau DPA-nya gitu ya.
Nah, kalau yang sekarang mungkin cukup pengesahan aja ya, kayaknya tidak terlalu ini ya, karena sudah karena semenjak pandemi kita agak digitalisasi, mungkin pengesahan kita cukup by system ya, tidak perlu lagi tanda tangan. Kalau dulu saya masih ngalamin manual teman-teman, jadi masih minta tanda tangan dari DPA atau dosen pembimbing akademik. Nah, baru nanti teman-teman boleh dinyatakan ini ya aktif mengambil mata kuliah tertentu pada semester tertentu atau berikutnya tadi. Nah, itu adalah prosedur untuk registrasi ulang. Jadi ada beberapa rangkaian tahapan katakanlah satu, 2, 3 dan seterusnya ya untuk melakukan satu potongan ini ya, proses tertentu gitu, teman-teman. Nah, di sini kita coba definisikan ya, teman-teman ya. Di mana prosedur ini adalah sekelompok instruksi, teman-teman. Jadi tadi kan ada beberapa instruksi ya. Tadi teman-teman diminta untuk melakukan pembayaran dulu, kemudian tadi ya melakukan KRS dulu, baru bisa cetak KRS gitu ya, baru nanti disahkan KRS-nya ya untuk ini ya semester tersebut gitu ya, untuk semester yang akan berjalan gitu. Nah, ini adalah sekelompok instruksi yang dimana akan berdiri sendiri teman-teman, dimana merupakan bagian dari suatu program. Programnya tadi kan istilahnya kita beri nama ini ya, maaf, prosedurnya adalah prosedur registrasi ulang, programnya adalah program misalkan katakanlah teman-teman sedang mengambil kuliah kan, kuliahnya program diploma 3 gitu ya, di mana salah satu bagian prosedurnya adalah registrasi ulang atau daftar ulang gitu. Nah, di sini, oh iya sama ini ya teman-teman ya, saya kemarin sempat baca di ini ya, Edom itu, sayangnya kalau ngomong terlalu cepat ya, kalau misalkan saya terlalu cepat gitu menyampaikannya, tolong diinterupsi atau disampaikan saja gitu ya, takutnya kadang-kadang ini ya, terlewat gitu, biasanya ya udah jalan aja gitu. Kalau memang terlalu cepat, mohon diingatkan saja nggak apa-apa teman-teman. Kita lanjut ya. Tadi kita berbicara terkait prosedur. Nah, prosedur di sini akan menghasilkan hasil ya yang terdefinisi. Nah, nanti akan berkaitan dengan inputnya dan juga outputnya. Nanti kita coba lihat strukturnya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan prosedur, teman-teman nanti akan dihubungkan dengan konsep pemrograman moduler. Nah, pemrograman moduler, penggunaan prosedur ya. Di sini adalah bentuk modularisasi. Modularisasi kita ambil dari kata ini, teman-teman, modul. Saya ini kan ya, pakai highlight bisa nggak? Sebentar ya. Nah, ini dari kata modul ini, teman-teman. Modul ya. Atau ini ya, modularisasi atau modul, yaitu teknik program yang memecah atau membagi suatu program menjadi subprogram atau modul. Jadi kayak teman-teman tuh kalau misalkan ya sedang apa namanya membuat ya satu panduan gitu ya. Nah, itu kan biasanya dipisah ya, ada modul pembelajaran. Nah, itu kan biasanya ada beberapa gitu ya. Jadi dibuat sub-subnya gitu ya. Modul di sini nanti akan terpisah-pisah teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan kita satukan jadi satu area tertentu gitu ya. Kita pecah-pecah dari satu sub-sub tertentu. Di mana untuk pemrograman modular ini nanti mungkin teman-teman akan mengenal konsep prosedur yang kita akan pelajari hari ini dan juga fungsi. Nanti fungsi mungkin pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, untuk pemrograman moduler, karena tadi ya programnya kita bagi jadi modul-modul, teman-teman. Di mana modul-modul tadi akan terdefinisi untuk membentuk prosedur ya, teman-teman ya. Nah, nanti harapannya dengan pembuatan prosedur tadi, jadi kan dia dipisah ya, teman-teman ya, ke dalam satu bentuk sub tersendiri ya, yang sifatnya adalah independen, teman-teman. Jadi terpisah. Jadi mandiri ya, katakanlah dia terpisah sendiri. Kemudian harapannya dengan pemisahan ini tentunya akan memudahkan teman-teman, baik dari segi ini ya, mempermudah si programmer untuk membaca ya. Kalau kita buat katakanlah teman-teman memiliki satu tugas kelompok ya, tugas besar kayak saya lihat di praktikum, teman-teman diinstruksikan ya berkelompok untuk menyelesaikan beberapa eh, kasus ya. Nah, di mana kan dari masing-masing kasus itu mungkin satu tim gitu ya, teman-teman kelompokkan ya, ada 5 kasus, teman-teman bagi saja menjadi 5 gitu ya. Harapannya nanti untuk pengecekan agar lebih memudahkan teman-teman. Kemudian kalau ada kesalahan juga lebih memudahkan di tracing gitu ya, karena dibuat dalam satu sub-sub kecil. Nah, untuk eh, si prosedur ini nanti mungkin teman-teman akan melihat juga dalam bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Mungkin
tidak hanya terbatas ini ya nanti kebetulan kalau di saya kan hanya pas kepasan menggunakan ini ya kita menggunakan C nanti mungkin teman-teman ketika akan ini ya bersinggungan atau menggunakan bahasa pemrograman yang lain bahkan pemrograman yang untuk database juga ada teman-teman kayak teman-teman menggunakan SQL itu juga ada prosedurnya jadi nanti teman-teman cukup membuat prosedurnya dan nanti sifatnya teman-teman hanya memanggil dari prosedur yang teman-teman telah buat gitu. Kemudian keuntungan dari modularisasi program ya, menghindari penulisan teks yang sama secara berulang. Jadi misalkan teman-teman ingin melakukan satu operasi gitu ya, yang akan dijalankan dan tidak perlu istilahnya teman-teman harus ini ya mengetik secara keseluruhan lagi. Di mana nanti tadi konsep yang tadi teman-teman cukup memanggil saja prosedurnya. Misalkan untuk menghitung apa gitu. Nah, nanti teman-teman cukup panggil prosedurnya. Kemudian kemudahan menulis dan menemukan kesalahan atau debug program. Ini berkaitan dengan strukturnya tadi yang sifatnya hanya sub ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara misalkan tadi ya tugasnya praktikum, itu tugas kelompok, tugasnya ada banyak nih. Nah, itu kan bisa teman-teman pecah ya berdasarkan kasus satu, dua, dan seterusnya. Harapannya nanti mungkin ada rekan-rekan yang diberikan tanggung jawab satu saja gitu ya. Jadi bisa lebih lebih apa lebih detail mengeceknya gitu ya dibandingkan satu orang dibebankan semua gitu ya. Jadi kan hal-hal itu pemecahan itu akan membantu juga ketika penulisan dan juga pengecekannya. Kontrolnya lebih baik, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Prosedur di sini modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Nah, efek neto di sini akan didapatkan ketika teman-teman membandingkan keadaan awal atau ke awal sebelum rangkaian instruksi di dalam prosedur dan dilaksanakan dan keadaan akhir ya yang diharapkan. Nah, ini berkaitan dengan tadi teman-teman. Keadaan awal ini biasanya diinisialisasi sebagai input. Nah, kalau keadaan akhir ini adalah outputnya. Jadi setelah proses gitu ya, sama sebelum rangkaian instruksi dijalankan atau sebelum prosesnya. Nah, untuk mendefinisikan prosedur, nanti teman-teman diminta untuk menuliskan nama dari prosedur tersebut, kemudian mendeklarasikan nama-nama konstanta, peubah atau variabel, dan tipe ya jika ada. Kemudian menjabarkan rangkaian yang dilakukan. Nah, untuk strukturisasinya ya, ada judulnya ya nanti nama, prosedur, dan deklarasi. Misalkan teman-teman menggunakan parameter, karena ada pula yang non-parameter ya, atau tanpa parameter. Kemudian bagian deklarasi atau kamus di sini untuk mengumumkan nama-namanya. Kemudian bagian deskripsi di sini adalah body dari algoritmanya. Nah, di sini adalah badan dari si prosedur itu sendiri. Nanti untuk penamaan dari prosedur, rekan-rekan bisa menggunakan kata kerja ya. Misalkan si prosedur tadi akan melakukan aktivitas apa. Misalkan ada yang menghitung luas ya, hitung luas gitu. Kemudian tukar ya, kemarin kalau tidak salah di latihan ada kan ya yang membuat tukar gitu ya, menukar bilangan, tukar. Kemudian mencari mencari nilai maksimum ya, inisiasi, kemudian aktifkan menu dan sebagainya. Nah, nanti bisa teman-teman berikan nama ya untuk prosedurnya. Nah, selanjutnya prosedur yang baik ini adalah prosedur yang independen dari program pemanggilannya. Jadi kalau kita urut sesuai dengan materi tadi ya teman-teman ya konsep yang sebelumnya bahwa karena dia sifatnya prosedur, sifatnya adalah independen. Jadi harapannya tidak ini ya bergantung ya dengan peubah-ubah global pada badan prosedurnya. Katakanlah tadi ya saya analogikan teman-teman sedang melakukan registrasi. Nah, registrasi ini nanti kiranya cukup hal-hal yang dibutuhkan untuk registrasi saja ya teman-teman ya. Katakanlah mungkin nanti dokumen-dokumen atau mungkin hal-hal kayak pembayaran dan sebagainya yang tidak perlu repot-repot. Misalkan teman-teman kan sudah terdaftar sebagai student ya, sebagai mahasiswa kan tidak seperti ketika daftar ulang ya, daftar ulang yang registrasi pertama kali. Teman-teman setelah diterima sebagai mahasiswa ya di kampus gitu kan ada biasanya ya proses registrasi ulang. Nah, ketika teman-teman registrasi ulang untuk mengambil mata kuliah di semester berikutnya, tentunya tidak sekompleks ya. Kalau kita lagi daftar pertama kan,
pastinya teman-teman data teman-teman sudah tersimpan. Jadi di sana mungkin lebih simpel ya teman-teman, di mana tidak perlu lagi kita katakanlah seperti analogi ini ya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai beberapa ini ya hal-hal yang dibutuhkan seperti ketika registrasi di awal gitu ya. Jadi tentunya karena dia sudah menjadi bagian kecil ya yang lebih mudah gitu. Nah, jika program utama perlu mengkomunikasikan nilai peubah global ke dalam prosedur, maka ada cara untuk melakukannya dengan menggunakan parameter. Nah, parameter ini mungkin teman-teman melihat ya beberapa ragam parameter nanti ketika menyesuaikan dengan materi yang ada di praktikum. Nah, parameter ini adalah nama-nama peubah yang dideklarasikan pada bagian header prosedur. Jadi parameter ini nanti teman-teman akan temui eh, dua jenis. Ada parameter aktual, ini argumennya, parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan prosedur. Kemudian ada juga parameter formal ya, parameter yang dideklarasikan di dalam bagian header prosedur. Nah, nanti kita coba lihat untuk ragamnya. Untuk aturannya, sebentar, untuk aturannya di mana nanti untuk parameter aktual dan juga formal ya. Jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi. Jadi katakanlah nanti teman-teman mendeklarasikan ya beberapa parameter gitu ya. Biasanya kan nanti akan disesuaikan ya. Yang akan dipanggil pasti akan bersesuaian dengan parameter yang sudah didefinisikan. Katakanlah teman-teman menganalogikan menggunakan X atau Y atau J atau mungkin yang lainnya gitu ya variabelnya nanti atau ini ya yang akan digunakan untuk parameter. Nah, nanti ketika teman-teman akan dipanggil tentunya akan bersesuaian. Jumlahnya pasti akan seputar itu gitu. Kemudian tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Nah, untuk tipenya silakan ya tipe datanya pasti tiap apa namanya masing-masingnya akan harus disesuaikan ya, jangan sampai berbeda ya karena nanti akan ini ya tidak bersesuaian ya ketika akan dijalankan. Kemudian tiap parameter aktual harus diekspresikan dalam cara yang taat asas dengan parameter formal yang bersesuaian, bergantung pada jenis parameternya. Nah, ketika misalkan teman-teman mendefinisikan tadi misalkan hitung luas gitu ya. Nah, silakan nanti ketika akan dipanggil digunakan gitu ya, menggunakan pemanggilannya juga serupa ya dengan apa yang teman-teman telah deklarasikan di awal gitu ya. Kayak kemarin misalkan ya, yang ini ya nanti kita lihat contohnya. Kalau hitung luas strukturnya ya hitung luas itu misalkan antara hitung luas itu antara alas kali tinggi ataupun mungkin panjang kali lebar gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga akan menggunakan panjang kali lebar itu. Jangan sampai tiba-tiba misalkan tadi ya kita punya teman-teman panjang lebar gitu ya, tiba-tiba teman-teman nambah tinggi sendiri. Padahal tadi ketika didefinisikan hitung luas di sini misalkan ya, hitung luas di sini, hitung luas gitu, teman-teman cuman mendeklarasikannya dua. Tiba-tiba waktu dipanggil kok tiba-tiba nambah gitu ya. Nah, ini coba nanti disesuaikan ya. Nah, di sini taat asas maksudnya sesuai definisi di awal gitu ya. Jadi dipanggil lagi jangan sampai berbeda gitu. Kita masuk ke tiga jenis parameter formal. Parameter masukan ya. Ini input parameter. Parameter yang dinilai berlaku sebagai masukan ya untuk prosedur. Dalam bahasa pemrograman, istilah parameter masukan nanti akan diberikan nama ya parameter nilai, yaitu parameter value ya, value parameter atau parameter by value. Kemudian ada parameter keluaran ya, output parameter. Parameter yang menampung keluaran yang dihasilkan oleh prosedur ya, sering disebut parameter referensi atau parameter by reference. Kemudian parameter masukan dan keluaran ya di sini ada input, ada output parameter. Parameter yang berfungsi sebagai masukan dan sekaligus keluaran ya dari prosedur. Nah, ini termasuk dalam parameter by reference. Kita lanjutkan. Nah, untuk program dengan prosedur, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin ketika kita membuat ini ya teman-teman ya, kaitannya konsep prosedur ya, di dalam program kiranya nanti ada pertanyaan nih teman-teman, program dengan prosedur atau tanpa prosedur. Nah, sangat dianjurkan untuk menulis program yang modular atau kita menggunakan prosedur ya. Program yang dipecah menjadi beberapa prosedur atau fungsi itu nanti akan menunjukkan teknik pemrograman yang baik dan terstruktur. Jadi ketika tadi kalau kita
hubungkan ya dengan konsep yang sebelumnya bahwa misalkan ketika ada bug gitu ya, kalau memang mereka secara terpisah, tentunya kita men-tracing ya atau melacaknya itu harapannya lebih mudah gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada bug gitu, nggak secara keseluruhan kode harus dicek, tapi kan kelihatan, oh bagian mana yang ada error atau mungkin kegagalan gitu ya, value-nya di mana gitu. Kemudian prosedur dengan parameter ataukah tanpa parameter. Nah, sangat dianjurkan menuliskan ya prosedur dengan parameter. Nah, parameter di sini berfungsi sebagai media komunikasi antara modul dengan program pemanggil ya. Selain itu, parameter dapat mengurangi kebutuhan penggunaan peubah global. Jadi di sini teman-teman lebih disarankan untuk menggunakan yang dengan adanya parameter. Kemudian parameter masukan atau parameter keluaran. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya kasusnya ya, apakah mau yang masukan atau keluaran. Nah, ini yang kemarin ya, teman-teman pelajari ketika di kelas praktikum, ragam dari prosedur. Di sini ada yang prosedur tanpa parameter, kemudian prosedur dengan parameter masukan, prosedur dengan parameter keluaran, dan prosedur dengan parameter masukan atau keluaran. Maaf. Nah, untuk struktur prosedur, nanti mungkin teman-teman akan melihat ya spesifikasinya. Tadi kan kita punya nama prosedur. Kemudian dari nama prosedur, misalkan teman-teman berikan satu parameter ya. Kemudian nanti mungkin akan ada initial state ya, atau tadi kondisi awal ya, yang inputnya. Keadaan awal sebelum prosedur dipanggil, atau tadi kita hubungkan dengan konsep di awal yaitu input. Kemudian final state di sini keadaan akhir atau outputnya ya setelah prosedur. Nah, prosedur didefinisikan di dalam kamus. Ketika prosedur dipanggil, IS dan FS ya menjamin bahwa eksekusi program ini akan menghasilkan efek neto ya, yang tadi disampaikan di awal ya teman-teman ya. Netonya adalah tadi ya nilai antara IS dan FS-nya ya. Nah, ini adalah contoh ketika mendeklarasikan prosedur, teman-teman. Di sini ada tulisannya prosedur, kemudian nama ya dari prosedurnya, kemudian ini ya silahkan biasanya diawali dengan buka kurung dulu, kemudian jenis parameternya, input misalkan. Nah, silahkan nanti teman-teman ini ya berikan nama ya parameter tipenya. Misalkan ini ya, A-nya itu integer ya, kemudian baru ditutup. Nah, nanti ini adalah notasi algoritmanya ya, nanti secara body keseluruhan algoritma untuk prosedur, prosedur nama prosedur ya, kemudian parameter, kemudian berisi penjelasan apa yang akan dilakukan oleh prosedur. Nah, nanti teman-teman untuk membuat algoritma secara general seperti ini adalah body atau ini ya, badan dari struktur notasi algoritma, kemudian kondisi awal, ini keadaan sebelum prosedur dilakukan atau inputnya ya, atau tadi IS gitu ya. Kemudian FS-nya ini ya, kondisi akhir, keadaan sesudah prosedur dilakukan. Kemudian ada deklarasi, ini adalah semua nama yang dipakai di dalam prosedur. Kemudian ada algoritmanya, badan dari prosedur ya. Jadi tadi misalkan teman-teman akan melakukan satu operasi apa, urutan instruksinya akan diletakkan di dalam badan prosedur, algoritmanya. Nah, ini kita lihat untuk maaf, struktur prosedur tanpa parameter. Jadi yang pertama cara memanggil ya dari algoritma kan deklarasi, prosedur nama prosedur, deskripsinya ya. Nah, cara mendefinisikannya nanti prosedur nama prosedur, kondisi awal dan kondisi akhir. Baru deklarasi lokal dan deskripsi. Nah, untuk yang ini ya teman-teman ya, yang prosedur dengan parameter masukan, kalau tadi kan tanpa, kalau tanpa teman-teman mungkin bisa melihat ya di sini bahwa tidak ada ini ya, tidak ada parameter. Jadi tidak ada ini ya informasi terkait dengan parameter yang digunakan. Nah, nanti ketika teman-teman ada parameternya, di sini tentunya akan ada tambahan tadi ya, prosedur, nama prosedur. Nah, ini tadi ya teman-teman kategorinya kemudian nama dari ini ya parameter dan tipenya gitu ada sedikit tambahannya ya untuk yang masukan kemudian sama kondisi awal dan akhir. Nah kemudian untuk yang keluaran, nah keluaran berarti teman-teman akan
mendeklarasikan di sini output ya. Kalau tadi kan input ya, untuk yang masukan ya. Nah, outputnya apa? Silakan nanti diberikan nama parameternya, kemudian tipenya. Nah, untuk yang ada dua ya, masukan dan juga keluaran ya, parameternya, maka nanti teman-teman bisa sampaikan ya inputnya apa gitu ya, tipenya, kemudian mungkin bisa pakai koma teman-teman. Nanti di koma, kemudian outputnya nama parameter dan juga tipenya ya. Kalau di sini kan baru di atau mungkin salah satu bisa, ataupun nanti misalkan kebetulan teman-teman ingin menggunakan dua gitu ya. Misalnya menggunakan koma. Jadi input nama parameter type, kemudian koma, output nama parameter type. Nah, kita lanjut algoritma ya teman-teman ya. Tadi ini yang struktur tadi di awal, prosedur, nama prosedur ya, kondisi awal dan akhir, deklarasi dan deskripsinya. Nah ini ya, kalau kita tidak memiliki parameter, definisinya tanpa parameter, nanti teman-teman pasti akan menemui bentuk yang tanpa ada tanda kurung, gitu ya. Sama juga teman-teman, kalau nanti misalkan teman-teman menggunakan yang ini ya, pemrograman basis data ya. Kebetulan saya pernah mengajar yang basis data. Kalau yang ini saya agak lupa deh. Eh, Ngajar ini juga teman-teman yang web programming, tapi karena mungkin web programmingnya setengah ya, jadi kadang-kadang kurang terlalu ini ya. Saya lebih sering ini ya ngajar yang basis data teman-teman. Untuk basis data mirip juga teman-teman. Yang non parameter itu juga tanpa ya, tanpa ada tanda kurung. Nanti untuk yang dengan parameter teman-teman buka juga dengan kurungnya juga ya. Baru di dalamnya ada parameternya. Nah, di sini adalah contoh ya algoritma dengan prosedur nih teman-teman. Tapi contoh algoritma prosedur, tetapi di sini tanpa parameter. Nah, ini teman-teman coba perhatikan ya, strukturnya prosedur hitung luas segitiga. Menghitung luas segitiga, nanti teman-teman berikan rumusnya ya, kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, teman-teman nanti latihannya akan membuat seperti ini algoritmanya. Kemudian deklarasinya, alas, misalkan teman-teman menggunakan bilangan real ya, tinggi dan luas. Nanti untuk tipe data silahkan menyesuaikan ya dari masing-masing kasusnya. Kemudian deskripsi di sini kalau kita bicara algoritma nanti teman-teman nggak usah terlalu ini banget ya apa namanya bahasanya kayak yang di coding gitu ya. Nanti cukup seperti ini boleh. Jadi membaca dulu, kemudian baru dilakukan operasi hitungnya ya. Kemudian write itu untuk memunculkan tadi ya nilainya gitu. Agak mirip mungkin kayak kalau mungkin berdekatan juga ya kayak Pascal dan sebagainya gitu. Tapi kan algoritma kan lebih ke caranya. Kemudian, kalau tadi ini adalah yang prosedur, algoritma prosedur, nanti teman-teman saya minta juga untuk membuat algoritma program utama. Jadi kalau tadi khususnya untuk mengcover perhitungan prosedur hitung luas segitiga. Nah, di sini yang tanpa parameter, tapi teman-teman tinggal di combine dengan program utamanya gitu. Misalkan algoritma segitiga ya tadi untuk menghitung luas dari n buah segitiga. Jadi segitiga tidak hanya satu ya. Kemudian deklarasinya di sini seperti biasa mirip struktur algoritma yang teman-teman kenal ya dalam menyusun ini ya program biasa. Tapi di sini teman-teman sematkan ya prosedur yang telah teman-teman buat tadi ya dari algoritma sebelumnya ya. Tinggal dipanggil prosedur hitung luas segitiga ya, di mana proses perhitungannya mungkin teman-teman bisa berikan di dalam tanda kurung rumusnya. Kemudian silakan deskripsinya bagaimana cara menghitung tadi ya luas n buah segitiga. Jadi ada beberapa segitiga gitu ya nanti akan dihitung ya tadi ya luasnya. Di mana dia akan membaca nilai n dulu banyaknya segitiga, kiranya berapa segitiga yang akan dihitung, kemudian nanti menggunakan for ya kombinasi ya teman-teman ya. Untuk menghitung luas segitiga baru nanti di close dari for-nya dengan n4. Nah, ini adalah contoh program C-nya ya. Bahasa C ketika nanti teman-teman akan ini ya implementasikan ya di dalam programnya. Tapi kalau untuk kelas teori nanti mungkin teman-teman sambil bisa mengecek ya yang dari praktikumnya. Tapi untuk kelas teori teman-teman tidak terlalu harus ke programmingnya karena kan tidak dieksekusi di programnya. Kalau eksekusi mungkin teman-teman di kelas praktikum saja. Nanti teman-teman lebih difokuskan untuk pembuatan algoritmanya. Yang ini ya.
Yang prosedurnya sama, yang satunya yang programnya. Kemudian kita lanjut, ada contoh lagi untuk transaksi prosedur dengan parameter masukan yang ada parameter masukan nih teman-teman. Di mana untuk algoritma prosedurnya, nah kalau tadi kita diberikan contoh yang dengan tanpa parameter, nah di sini sudah ada parameternya teman-teman untuk yang kedua. Tapi parameternya masukan. Nah di sini coba kita lihat bersama ya strukturnya. Ada prosedur ya, hitung luas alas segitiga. Nah, di sini teman-teman coba bisa amati ya. Ada parameter input ya, karena dimintanya parameter masukan. Di sini kita berikan tanda input, di mana inputnya alas ya, tinggi, di mana keduanya dalam bilangan real. Dan teman-teman bisa berikan keterangan ya, proses perhitungannya dari rumus yang digunakan untuk hitung luas segitiga, kondisi awal misalkan, kemudian kondisi akhirnya, kemudian deklarasi ya, luas, kemudian deskripsi. Deskripsi adalah ini ya, proses algoritmanya bahwa luas ini dihitung dari alas kali tinggi dibagi 2. Baru akan ditampilkan ya nilai dari si luas tadi. Kemudian nanti teman-teman akan kombinasikan ya dengan pembuatan program utama misalkan. Nanti teman-teman diminta ya membuat program hitung tadi ya berapa buah segitiga gitu ya. Tapi di sini kan sudah menggunakan parameter. Jangan lupa kalau yang tadi kan tanpa parameter. Nah, kalau untuk yang dengan parameter mungkin teman-teman bisa tandai ya. Di sini prosedurnya dipanggilnya dengan adanya parameter input, alas dan tinggi ya. Secara keseluruhan mungkin agak tidak jauh berbeda ya. Nah, nanti mungkin ada penambahan karena kalau tadi kan langsung ya, kalau yang ini kan memang ada penambahan teman-teman dari strukturnya. Sama dengan yang tadi pakai for juga ya, tapi mungkin agak sedikit ada penambahan ya tadi ya, alas dan tingginya dulu untuk inputan. Kemudian ini adalah struktur bahasa C ketika nanti teman-teman implementasikan misalkan di kelas praktikum. Nah, kita lanjut lagi ya ke apa? Algoritma untuk parameter keluaran. Nah, untuk prosedurnya, kalau keluaran nanti teman-teman bisa memberikan penambahan ya. Di sini input tadi untuk tambahan masukannya, kemudian kita berikan outputnya, teman-teman, sebagai keluaran. Nah, keluaran di sini teman-teman bisa ini ya inisialisasi luas ya, di mana sama mungkin ya struktur di bawahnya ya. Nah, nanti untuk luas nanti teman-teman bisa tinggal mengisikan ya proses untuk perhitungan luasnya. Kemudian ada program utamanya sama ya, menghitung beberapa luas segitiga ya. Tapi di sini mungkin coba kita amati bersama ya. Kalau untuk yang keluaran tadi kan ada ini ya teman-teman ya, input ya. Nah, nanti teman-teman cek lagi ya, sambil cek lagi. Kalau di sini tadi terlewat ya, ada input kalau memang ada outputnya gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini sudah ada masuk ya tadi satu nilai L-nya ya. Nanti coba saya cek lagi deh. Takutnya tadi kelewatan waktu typingnya ya. Karena di sini kan tadi harusnya sudah ada input ya. Di sini ada output karena memang kita pakai sampel yang sama, teman-teman. Tadi itu takutnya kelewatan waktu masukin ini ya, contohnya. Jadi kalau untuk yang keluaran, teman-teman nanti ini ya, ketika membaca dibuatnya itu ada langsung aja nggak apa-apa teman-teman tinggi ya. Tapi kalau misalkan sama, kalau saya pribadi ngelihatnya kayak tadi ada yang terlewat deh teman-teman. Kalau di sini memang ada keluaran, tentunya output keluaran ini akan masuk. Jadi contoh di sini ya, ketika kita memanggil di dalam struktur parameter, kalau yang benarnya sih sebaiknya kalau memang parameternya itu ada keluaran harusnya disampaikan teman-teman di sini keluarannya. Jadi tadi ada yang kurang itu dari strukturnya teman-teman. Jadi kalau memang ada ya luasnya tadi ya di sini berarti masih kurang tadi terlewat. Jadi luasnya memang ditambahkan ya kalau memang ada yang outputnya. Di sini ini terlewat ini.
Jadi disesuaikan aja teman-teman dari yang dibuat di awal. Karena tadi kan yang saya sampaikan, kalau kita membuat deklarasi tertentu gitu ya, manggilnya juga harus sesuai yang kita deklarasikan. Kayak tadi ya, saya contoh saya kan ada alas atau kali tinggi gitu ya, atau mungkin tadi ya panjang kali lebar, ada tinggi gitu ya. Berarti jangan kalau di sana cuman ada panjang kali lebar ya jangan tiba-tiba ditambah tinggi gitu ya. Tapi kalau memang di sana ada tiga, tiba-tiba teman-teman hanya menyampaikan dua gitu ya, nanti juga akan menimbulkan kesalahan. Jadi saling disesuaikan saja. Di sini kayaknya ada yang kurang tadi untuk outputnya. Nanti bisa teman-teman tambahkan. Kemudian ini adalah struktur ya dari bahasa aslinya. Nanti teman-teman implementasikan ya. Kemudian ketika nanti teman-teman akan mengkombinasikan antara parameter masukan dan keluaran, nah di sini nanti akan ada ini ya, contohnya kebetulan salah satu nih atau ya input atau output. Nah nanti saya sempat baca tadi teman-teman, kalau misalkan memang ada input dan output, nanti teman-teman bisa gunakan tanda koma. Jadi input kemudian tadi ya bla 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 gitu ya, nanti koma lagi outputnya gitu. Baru nanti sama ya yang ke bawahnya sama. Nah, ini yang untuk yang tukar. Mungkin teman-teman temui tadi ya yang di kasus praktikum ya, yang untuk tukar. Tukar tuh mirip yang kemarin teman-teman yang di kelas A dan kelas B ya waktu awal-awal. Nah, di sini misalkan di dalam program utama ya, teman-teman. Di sini algoritma selisih X dan Y ya. Program menghitung selisih nilai X dan Y, syaratnya X lebih besar sama dengan Y. Jika X kurang dari Y, maka X dan Y dipertukarkan, memanggil prosedur tukar. Nah, untuk tukar di sini, kalau di sini sama kan, sama dengan yang tadi ya. Kebetulan dia hanya menggunakan atau untuk pemanggilan prosedurnya. Nah, ini nanti sesuaikan saja. Kalau memang tadi ya, dengan input dan output, silakan bisa menggunakan koma gitu. Kemudian deskripsinya mungkin nanti sama ya, tergantung dari body programnya dari teman-teman gitu untuk dibuat. Nah, nanti silakan dicobakan ya untuk latihan. Ini saya ambilkan dari praktikannya ya teman-teman. Nanti silakan dicobakan dulu. Memilih saja dua soal ya dari praktikan. Yang saya take out yang ini teman-teman yang tukar ya karena tukarnya sudah dibuat teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman bisa mencobakan dari dua soal, pilih saja dari kelima ragam ini. Kemudian nanti buatlah ini ya algoritma prosedurnya. Silakan dibuat ya dari ini ya dua soal yang dipilih. Kan tadi ada contoh algoritma prosedur, kemudian yang satu algoritma untuk program utamanya. Nanti logiknya terserah teman-teman mau seperti apa atau mungkin dari kemarin hasil yang sudah didiskusikan dari kerja tim itu boleh. Nanti silakan dibuatkan algoritmanya. Nah, seperti biasa nanti untuk poin keaktifan boleh yang sudah bisa presentasi, tapi untuk yang presentasi mungkin presentasinya cukup ini aja ya, salah satu gitu ya. Mau algoritma prosedurnya satu saja gitu ya ataupun algoritma pemrograman utama program utamanya satu itu boleh gitu ya. Jadi nggak harus double. Kalau yang ini untuk latihan ya all. Jadi kita dapetin 4 ya teman-teman ya. Sepasang-sepasang. Jadi ada dua kasus, satu itu ada algoritma prosedur dan program utamanya, satunya juga ada algoritma prosedur dan program utamanya yang seperti apa gitu ya. Itu teman-teman nanti silahkan dicobakan dulu. Sebentar ya, saya perkecil dulu deh. Silahkan, boleh menggunakan ini ya, Word gitu boleh, ataupun menggunakan Notepad, mana yang lebih memudahkan teman-teman untuk menyusun algoritmanya. Karena algoritmanya nanti akan strukturnya seperti ini, mungkin bisa melihat dari contohnya boleh. Nanti disesuaikan saja dengan kasusnya ya tadi ya. Nah, nanti karena di sini sifatnya algoritma, jadi teman-teman tidak perlu sampai testingnya. Jadi ambil saja dengan ini kode yang teman-teman sudah susun kemarin di kelas praktikum, hanya saja disusun saja untuk format algoritmanya. Itu. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan tidak untuk apa teorinya? Kalau tidak ada, nanti silakan dicoba dulu ya. Seperti biasa mungkin saya berikan waktu gitu ya. Nanti sekitar mungkin berapa? Kita buat 2.15 teman-teman. 2.15 nanti kalau misalkan teman-teman sudah ada yang siap gitu ya, boleh silakan presentasi gitu ya seperti biasa gitu ya teman-teman ya. Saya sambil share screen ini ya. Silakan teman-teman, mungkin kita di pukul 2 ya, 2.15 nanti yang sudah siap bisa presentasi. Gitu ya, seperti biasa. Nanti seperti biasa teman-teman, yang dikumpulkan berarti ada 4 kan ya? Satu, eh, satu soal dengan dua pasang ya, algoritma prosedur dan program utama. Gitu ya.
Silahkan, bisa dicoba dulu ya teman-teman ya. Saya izin tadi ya, ada telepon dulu sebentar ya. Halo, Assalamualaikum Mbak. Maaf ya, tadi masih ada kelas saya Mbak. Masih ada kelas sampai jam 3. Tadi udah izin Bu Erli. Maaf ya Mbak, masih ada kelas sampai jam 3 soalnya. Ya, makasih ya Mbak. Tadi saya udah sampaikan ke Bu Erli, minta izin dulu. Soalnya masih ada kelas tadi jam 1 sampai jam 3. Makasih ya Mbak ya. Assalamualaikum.
Baik, rekan-rekan mahasiswa, bagaimana percobaannya untuk membuat ini ya, tadi contoh algoritma prosedurnya dulu aja nggak apa-apa. Tadi udah ada yang tukar ya, tapi tukarnya saya skip ya, karena udah ada ininya ya, sudah ada di list soal praktikum ya. Jadi saya ambil yang memang tidak dimunculkan ya di soal praktikum. Di soal praktikum yang memang kita belum apa namanya munculkan. Nah, silakan teman-teman dari mungkin program yang telah dibuat di kelas praktikum, hasil pembuatan ini algoritma prosedurnya dulu aja teman-teman boleh. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah siap, silakan ya bisa dicobakan. Saya stop share dulu aja ya.
Nanti biar kalau misalkan teman-teman ingin share screen dari hasil pembuatan algoritmanya bisa di-share ya. Kita nanti mungkin lebih banyak ke algoritma, teman-teman. Kalau kemarin kan lebih banyak saya penekanannya ke flowchart ya. Untuk soalnya juga kemarin algoritma ya saya mintanya ya. Silahkan bagi rekan-rekan yang sudah siap nanti bisa mempresentasikan ya hasilnya dari algoritmanya. Logiknya teman-teman ya tadi untuk menghitung ini ya nilai maksimum antara dua buah bilangan, kemudian apa nih nilai yang termasuk ganjil dan genap ya. Ganjil itu kalau gimana gitu ya cara ngitungnya. Kalau genap itu gimana gitu. Boleh logik ide teman-teman silakan bisa disesuaikan. Kemudian rata ya, rata, diskon dan juga nilai ya. Silakan. Bagi yang sudah bisa sembari share screen hasil pembuatannya seperti apa untuk algoritmanya. Prosedurnya dulu aja teman-teman, nggak apa-apa. Nanti kalau kita lihat bersama ya sambil mungkin nunggu teman-temannya. Kita lihat contohnya nanti silakan teman-teman boleh mencoba mau yang tanpa parameter ataupun dengan parameter. Tapi kalau saran saya pribadi juga lebih memudahkan yang dengan parameter teman-teman. Karena nanti misalkan teman-teman butuh kan sudah dari parameternya apa gitu. Sama di pemrograman yang lain juga lebih memudahkan kalau ada parameternya sebenarnya. Tapi disarankan tadi ya yang ada beberapa question atau pertanyaan tadi kan penekanannya adalah lebih ditekankan dengan menggunakan parameter. Di mana misalkan kita sembari lihat kembali ya contohnya ya. Di sini dengan parameter ya. Sebentar. Nah, ini dengan parameter masukan ya tadi. Jadi untuk misalkan menghitung luas segitiga atau tadi ya menghitung nilai katakanlah tadi rata misalkan teman-teman milih yang kasus rata gitu ya. Rata tuh kan ada beberapa nilai. Nah, itu misalkan teman-teman tentukan berapa. Kemudian tadi ya bilangan ganjil genap, bilangannya misalkan apa dulu gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ini ya masukkan di dalam parameternya ya. Kalau di luas mungkin lebih mudah ya teman-teman nggak harus pakai yang apa mengarang sendiri, tapi kan secara general kita kenal ya rumus perhitungan luas itu kan pasti nanti akan berhubungan dengan alas, tinggi, kemudian misalkan luas itu ada panjang, lebar, tinggi dan sebagainya ya. Jadi lebih dimudahkan. Tapi kebetulan tadi kayaknya kasusnya tidak menghitung luas, tapi lebih ke beberapa bilangan ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian tadi ditambahkan ya tadi ya deklarasinya dari perhitungannya dan deskripsi di sini adalah algoritmanya ya. Algoritmanya gimana cara ngitung luasnya. Nah, ternyata kalau misalkan segitiga ya dengan alas kali tinggi dibagi dua. Atau mungkin teman-teman punya ide tadi ya yang untuk bilangan genap dan ganjil misalkan. Kalau memang habis dibagi dengan ini ya sisa nol maaf sisa nol ya biasanya yang untuk bilangan ganjil genap ya. Kalau dia sisanya nol berarti kan dia genap ya teman-teman. Kalau ganjil pasti akan menyisakan satu bilangan gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa disesuaikan dengan yang lainnya ya. Rata itu dari jumlah keseluruhan dibagi dari jumlah bilangan gitu ya. Jadi N berapa sampai bilangan N satu N 2 dan seterusnya sampai N dibagi dengan N bilangan itu sendiri ya. Boleh, Mas Rashid? Saya izin stop share dulu ya. Silakan bagi rekan-rekan yang sudah mencobakan pembuatan algoritmanya bisa dibagikan ke teman-teman yang di share screen. Ntar ya teman-teman ya, saya tutup dulu ini apa presentasinya. Nah, silakan teman-teman bisa disiapkan yang sudah dicobakan membuat apa algoritma. Bu, gue boleh pakai kamera nggak, Bu? Boleh, boleh. Disesuaikan aja nanti kalau misalkan ini diposisikan gitu supaya terbaca. Karena memang agak teks ya kalau algoritma tuh. Teman-teman nanti ada kata-katanya. Takutnya nanti enggak ini.
Kalau salah maaf ya Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seperti teman-teman yang lain, kita belajar bersama ya. Jadi nggak apa-apa. Coba disesuaikan. Nah, ini coba ya saya perbesar takutnya nggak kelihatan di ini. Oke, nah ini rekan-rekan. Nah, mungkin Mas Rasid bisa menjelaskan. Ini untuk prosedur yang kasus mana, Mas? Tadi ada 5 kasus ya kita. Yang tadi di antara dua bilangan. Oke. Ini yang Nilai maksimum antara dua bilangan. Proses algoritmanya bagaimana? kita ini judul dulu namanya prosedur max. Ini Mhm. A-nya A sama B-nya udah di input dari Nah, tangannya ketutupan deh, ini Mas. Tangannya nutupin ini. Bu. Itu A sama B-nya di input dari program utamanya. Oke. Ini kita di nya doang Oke. prosedurnya. Oke. Nah, di sini ya. Berarti ini kategori apa, Mas? Kalau misalkan kita analisis dengan tadi ya beberapa ragam tipe apa namanya? Ini ya, Keluaran gitu. dengan apa? Tipenya kan ada 4 ya tadi ya. Dengan prosedur yang apa? Kategori yang berparameter, tidak berparameter, input, output, apa masukan atau keluaran yang apa? Yang keluaran Bu. Oke. Keluaran gitu Bu. Ini Itu salah juga itu Bu. input, ada inputnya kan ya? Keluarannya berapa? Nilai akhir ya. Nah, di sini lebih ke input sih, kayaknya nilai input ya. Nanti input tapi pakai parameter ya. Ini kan sudah ada deklarasi parameternya ya. Nanti teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan ya. Lebih disarankan yang pakai parameter. Jadi waktu menentukan nilainya gitu, jadi lebih dimudahkan gitu. Nilainya kalau misalkan tadi ya lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Kemudian di sini deklarasinya kita lihat ya. Kalau di contoh tadi kan ada beberapa proses karena kebetulan tadi pakai rumus ya. Kalau di sini nanti mungkin teman-teman melihat tadi ada yang tidak ada ya di ininya ya, di deklarasinya. Nah, itu nanti mungkin bisa ditaruh di deskripsi itu Mas, hitungan ininya, hitungan cara ininya. Jika nilainya gitu ya, ada ini ya nggak proses hitungannya. Jadi kalau misalkan ada pakai apa Mas ngitungnya kemarin teman-teman yang pakai programnya. Pakai if aja sih saya Nah, Bu waktu pakai itu. if tuh. If-nya bisa ditaruh tuh Mas di ininya, apa? Di deskripsi. Deskripsi Oh di setelah bawahnya. deklarasi. If-nya. Jadi kalau tadi kan contohnya pakai for ya. Nah, misalkan teman-teman pakai, nah di bawahnya tuh bisa ditambahkan lagi. Misalkan dengan tambahkan deskripsi ya. Jadi kayak teman-teman kalau kemarin pakainya for maaf, if ya. If-nya, nah if-nya itu bisa ditaruh di situ. Jadi if-nya gimana caranya gitu ya nanti. Nah, bisa ditaruh di dalam body deskripsinya. Cara ngitungnya ya, mana yang lebih besar gitu. Nah, nanti bisa ditambahkan deskripsinya di sini ya. If yang sudah dicobakan di coding gitu ya. Nanti di dalam struktur ini aja. Mirip dengan if yang kemarin boleh dipelajari waktu algoritmanya kayak gimana gitu bisa ditaruh di sini gitu ya if-nya. Tadi kan nilai A atau B, nah nanti disusun dulu. A lebih besar ya maka apa gitu nanti. Nah, prosesnya yang teman-teman kayak codingan itu taruh aja di deskripsi nanti. Kemarin ini ya, sayanya banyak lebih ke apa namanya membuat ini kan ya flowchartnya ya. Gak terlalu banyak ke ini ya. Ini mirip kayak kalau kita belajar pseudocode teman-teman. Langsung aja if-nya apa gitu. Nggak usah pakai maka. Langsung aja if-nya hasilnya apa di bawahnya gitu ya. Nanti langsung. Oke. Nah, output berarti B ya. Oke. Nah, itu. And if ya. Di closing aja. Dikasih tutup and if. Kayak tadi ya, and for. Tutup closingnya. Sebenarnya nggak pakai and ya. Kalau kita pakai si ya. Teman-teman nanti sesuaiin aja kalau closingnya. Tapi karena kita
buat struktur aja sih. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Nanti mungkin bagi rekan-rekan bisa melengkapi ya nanti di badan deskripsinya proses yang teman-teman lakukan seperti yang di codingnya seperti apa. Nah, nanti ditranslate aja di apa namanya deskripsi di sini ya prosesnya teman-teman. Gitu. Oh iya, sudah capek itu kayaknya kameranya. Oke, terima kasih Mas Rasid. Silakan ya nama dan NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Silakan rekan-rekan yang sudah mencoba. Kasihan takutnya tangannya ini ya capek. Silakan Mas Rasid Masih bisa banyak dulu. dicatatkan nama dan NIM-nya. Silakan bagi rekan-rekan yang sudah mencobakan. Nanti kita apa lihat bersama. Yang kemarin saya mintanya malah banyakan ini ya di ujiannya ya algoritma. Tapi teman-teman kemarin ngeluarinnya tuh double-double gitu. Jadi misalkan ada codingannya gitu ya. Teman-teman sudah strukturisasi juga di dalam algoritmanya gitu. Saya ada lihat yang komplit banget malahan. Karena kemarin kalau nggak salah saya sempat tanyakan ini enggak ya, flowchart. Kayaknya ada beberapa soal teori gitu kan. Baru soal ininya apa yang uraiannya ya algoritmanya. Silakan bagi teman-teman yang sudah mencobakan untuk bisa ini share screen yang sudah siap. Tadi sudah dicobakan untuk yang bilangan ya teman-teman. Silakan. Kasusnya boleh pilih ya. Di antara beberapa ya tadi saya apa narrow down saya kecilkan jadi 5 aja ya. Pilih di antara 5 karena kebetulan tukarnya sudah ada gitu. Kebetulan kebahas gitu. Silakan teman-teman. Mas Zuhri itu dari Mas Rasid silakan. Atau yang lain boleh disiapkan dulu. Mas Rasid mungkin nama dan NIM-nya ya bisa dicatatkan takutnya saya lupa. Silakan teman-teman. Bisa disiapkan dulu pembuatan algoritmanya. Sembari kita buka-buka lagi ya materi terkait algoritma. Karena lebih sama sebenarnya antara flowchart dan juga algoritma teman-teman. Based on lebih dekat sama codingannya, lebih dekat sih ininya algoritma lebih dekatnya. Kalau flowchart tuh lebih ke flow-nya ya. Jadi flow-nya tapi lebih dekat ke codingannya, lebih ke algoritma. Silahkan teman-teman yang sudah siap boleh untuk share screen. Disiapkan dulu. Tadi kita sudah ada satu sampel ya untuk menghitung nilai maksimum. Mungkin teman-teman bisa mengajukan tuh yang ganjil genap. Ganjil genap kan ketika dia dibagi ya, dibagi akan menghasilkan nol ataukah mungkin ada sisanya ya. Kalau ganjil kan ada sisanya. Nah, nanti mungkin teman-teman cover di dalam bentuk algoritma. Kemudian rata tadi ya, rata itu kan ada beberapa N, katakanlah N1 sampai N ya, N1, 2, seterusnya sampai ke N dibagi dengan jumlah N-nya ada berapa gitu ya. Tapi nanti teman-teman cover di dalam struktur kodenya. Mirip dengan yang dari codingan teman-teman, tapi dibuat kayak Mas Rasid tadi. Kita buat struktur algoritmanya aja. Diskon ini juga ya, diskonnya. Diskon berarti kali ya, dari harga berapa? Harga harga normal sama kali diskon ya. Jadi keluar harga yang baru gitu. Kemudian ada nilai juga ya, nilai A sampai E. Nah, mungkin hasil diskusi dari teman-temannya boleh dibantu diubahkan di dalam bentuk algoritma. Bahasanya tuh secara apa? Struktur teman-teman mirip dengan ini ya, mirip dengan codingannya. Hanya saja nanti ada beberapa aspek tadi ya. Jadi nggak usah terlalu mungkin banyak kayak narasi atau tulisan di kata-kata, tapi lebih mirip dengan codingannya. Hanya saja dibuat sederhana ya, karena tidak pakai kayak printf dan sebagainya, tapi langsung misalkan cetak, input, output gitu aja. Silahkan bagi teman-teman yang lain sambil dicek dulu. Jika sudah, bisa share screen teman-teman. Sudah ada teman-teman yang mau mencoba? Silahkan. Ada tidak yang mau mencoba? Kita masih ada sekitar 9 menit ya
Dicoba dulu. Saya masih beri kesempatan bagi teman-teman yang mau coba. Silakan teman-teman sambil dicoba dulu, dicek dulu kalau memang sudah. Nanti kalau misalkan by apa tulisan kertas gitu nggak apa-apa teman-teman, kan algoritma ya, nggak codingan gitu. Jadi nggak harus ada testingnya. Itu kan logiknya kemarin teman-teman tes waktu kelasnya praktikum ya. Tinggal dibuatkan saja algoritmanya. Gimana teman-teman? Baru Mas Rasid saja ya? Yang lain bagaimana? Udah coba belum buat ini ya? Yang lain gimana teman-teman? Ada kesulitan? Boleh disampaikan nggak apa-apa. Jadi nanti silahkan ya, boleh menentukan yang dengan tanpa parameter, ataukah tadi ya, saya sambil share screen dulu mungkin, yang dengan parameter atau yang berparameter. Tapi kalau saya pribadi melihatnya sangat dianjurkan yang dengan adanya parameter. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan tuh tidak terlalu bingung gitu. Karena memang sudah disebutkan di dalam parameternya. Memudahkan sih teman-teman. Tidak hanya sebenarnya kalau kita menggunakan bahasa C. Nanti mungkin teman-teman akan menggunakan bahasa pemrograman yang lain, cukup lebih memudahkan ya ketika teman-teman memberikan parameter. Khususnya mungkin lebih ke masukan ya teman-teman. Ini yang cukup sering ditemui ya. Kalau kita menyusun program, lebih sering kita mungkin melihat dari sisi parameter input. Nah, ini nanti seperti apa gitu. Nah, di sini tapi tadi ada juga ya yang menggunakan parameter output gitu. Nah, nanti bisa disesuaikan saja dengan kasusnya gitu ya. Kalau memang teman-teman ingin menggunakan, boleh tuh outputnya ya tadi kita tambahkan tadi ya untuk perhitungan misalkan hasil output luasnya keluarannya seperti apa gitu.
Tapi di sini tadi belum digabungkan ya nilai ininya. Nanti, nah di sini masih atau ya. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat ya beberapa contoh gitu. Tidak jarang di sini ya input nanti bisa dikomakan teman-teman. Inputnya apa? Nah di sini nanti ada output. Outputnya apa? Misalkan tadi luas ya. A, B gitu ya. Oh di sini A sama B ya. Ada dua bilangan gitu ya. Tukar A sama B. Nah di sini nanti mungkin outputnya apa gitu. Sesuaikan saja nanti dengan kasusnya teman-teman. Gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan teman-teman sebelum nanti kita ini ada yang mau coba lagi tidak untuk algoritmanya, susunannya seperti apa gitu. Jadi biar kita bisa diskusi bareng hasilnya. Yang lain gimana? Sudah mencoba belum? Gimana, teman-teman? Ada kesulitan tidak? Kalau ada nanti bisa kita bahas, tapi kalau tidak nanti tinggal teman-teman cobakan ya tadi ya contohnya. Silakan ya bisa menyesuaikan ya dengan ada parameter atau tidak. Kalau saran saya dengan menggunakan parameter, khususnya paling nggak yang masukkan aja kalau misalkan keluaran dinilai ada tambahan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mencoba nggak apa-apa. Ada yang ini ya parameter output ya yang keluarannya diberikan gitu nggak apa-apa teman-teman untuk membantu ya agar terdefinisikan tadi ya untuk yang inputnya sama output. Oke, dari yang lain gimana? Cukup sepi. Teman-teman ada ini ya tadi di apa di kelas katanya pas bareng ya. Tadi Mas Wahyu bilang ada kegiatan ya bareng ya. Ada kegiatan angkatan katanya ya tadi. Jadi ya udah nggak apa-apa teman-teman nanti dicoba saja. Ini ada beberapa contohnya ya. Nanti mungkin bisa disesuaikan saja untuk deskripsinya ya berdasarkan kode program yang telah teman-teman susun di kelas praktikum gitu ya. Nanti misalkan ada penyesuaian bisa disesuaikan saja. Nanti kiranya apa ya tadi parameter yang dibutuhkan misalkan. Nah dicoba dulu aja karena tadi saya mintanya hanya dua kasus saja ya dari 5 kasus gitu. Mana yang teman-teman pilih untuk dibuat gitu ya dalam strukturnya gitu. Karena kemarin kayak kalau nggak salah teman-teman tim ya apa namanya di praktikum soalnya itu adalah tim ya kerjakan secara berkelompok kalau tidak salah instruksinya. Nah nanti mungkin bisa sambil diskusi dengan teman-teman yang lain gitu ya hasilnya seperti apa hasil diskusinya untuk disusun dalam bentuk satu format algoritma gitu ya algoritma prosedur khususnya fokusnya dulu ke algoritma prosedurnya teman-teman baru ketika nanti teman-teman telah menyusun tadi ya kita sudah menyusun algoritma prosedurnya baru teman-teman panggil algoritma prosedur tadi di dalam struktur program yang teman-teman buat gitu ya. Oh, saya tinggal manggil prosedurnya. Nah, seperti itu teman-teman fungsinya. Jadi kalau prosedur itu tinggal kita panggil gitu. Jadi kalau teman-teman sudah membuat gitu ya, nanti nggak usah lagi ngitungin lagi apa rumusnya ya. Kalau normalnya kan teman-teman nyusun satu program, kemudian untuk menghitung ya, katakanlah satu program dengan rumus tertentu ya, dengan hitungan tertentu. Nah, kalau di sini nanti teman-teman cukup memanggil saja. Sama kok teman-teman kalau nggak salah. Nanti untuk ini ya, saya kebetulan mirip dengan fungsi juga sih, kayak prosedur, tapi nanti strukturnya memang lebih kompleks untuk yang di prosedur ya dibandingkan fungsi. Kalau fungsi biasanya lebih short ya, lebih lebih simpel sih biasanya. Sama dengan yang lain juga. Kalau pakai apa database atau mungkin teman-teman mengenal Excel gitu ya. Tidak jarang mungkin ada juga. Kalau setahu saya kalau Excel tuh pakainya fungsi ya, ada fungsinya kan. Nanti tinggal manggil fungsi gitu. Nah, ini sama juga teman-teman sebenarnya. Tapi kalau di sana, oh yang ini Visual Basic teman-teman. Visual Basic itu juga ada ya. Jadi nanti teman-teman membuat dulu, dideklarasikan gitu ya. Nanti tinggal dipanggil saja prosedurnya apa gitu ya. Misalkan tadi ya hitung luas ataupun tadi ya hitung apa gitu ya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan kasusnya. Seperti itu teman-teman ya untuk kelas kita hari ini nanti silakan dicoba ya seperti biasa tadi saya izin share dulu untuk yang apa
di leads-nya ya, silakan nanti dilengkapi ya untuk attendance atau kehadirannya gitu ya. Kemudian ini materinya tadi, kemudian latihannya ya. Latihannya seperti biasa, teman-teman. Saya buat tadi deadline-nya kalau nggak salah seminggu sih. Seperti biasa. Nanti dicobakan dulu aja. Nggak usah terlalu buru-buru. Pukul 1 ya, hari Jumat depan pukul 1 seperti biasa ya. Nah, kemudian nanti untuk recording ya, tadi ada yang menanyakan terkait recording. Recording sih biasanya saya share teman-teman. Cuman karena kemarin akhir-akhir pertemuan itu kayaknya sayanya kepasan ada ini ya, dinas di luar kota dan sebagainya. Ya belum sempat ngecek lagi. Ada ini teman-teman, mohon maaf ya, ada monef beberapa kali gitu. Jadi kurang kurang memperhatikan, jadi kadang-kadang cuma saya taruh di ini ya cloud drive saja, tapi belum belum saya ini ya share di YouTube gitu ya. Nanti mungkin saya coba ya beberapa pertemuan ini nanti coba saya ini upload di YouTube gitu. Nanti misalkan teman-teman butuhkan saya berikan linknya. Biasanya sih linknya itu nanti akan ini ya, biasanya satu-satu. Cuman nanti kalau misalkan dibutuhkan biasanya saya taruh dalam satu playlist gitu sih kalau untuk masing-masing pertemuannya. Nanti insya Allah deh teman-teman saya lengkapin ininya ya, recordingnya. Tapi recordnya tadi saya record. Jadi nanti misalkan teman-teman bagi yang tadi sempat tidak hadir atau mungkin sedang di jalan dan sedang ada kegiatan tadi bisa mengecek ya recordingnya gitu. Nah nanti selamat mencoba untuk kasusnya tadi ya. Beberapa kasus yang mungkin teman-teman sudah diskusikan dengan rekan-rekan timnya untuk menghasilkan satu ini ya algoritma tadi ya, algoritma prosedur khususnya. Gitu. Teman-teman, untuk pertemuan kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi tidak terkait pertemuan kita hari ini? Jadi nanti saya minta tolong ya untuk pertemuan minggu depan. Insya Allah kalau memang tidak ada masalah karena kita dimintanya sih offline teman-teman. Kalau memang tidak ada special case ya ya sudah nanti kita bisa offline gitu. Tapi kalau memang teman-teman ada kegiatan tertentu yang kitanya akhirnya kayak tadi ya mungkin kegiatan angkatan dan sebagainya. Jadi saya nggak apa-apa teman-teman kan considerate juga. Saya juga memperhatikan kebutuhan dari rekan-rekan juga. Kalau saya pribadi sih kalau ditanya jujur pilih online atau offline, saya lebih milih online karena teman-teman punya toolsnya lebih banyak. Kalau ada komputer di rumah kan teman-teman pakai komputer sendiri, jadi butuh alat apa mungkin lebih familiar, lebih enak ya. Kecuali sayanya dikasih lab gitu. Karena berhubung kelas kita kan nggak selalu dapat lab nih. Teman-teman tidak selalu ada tools yang bisa membantu ya. Kadang-kadang by default teman-teman harus pakai kertas atau pakai papan tulis. Nah, itu menurut saya agak sedikit kurang nyaman gitu. Jadi kadang-kadang ya sudah sih, tapi karena memang aturannya ya sudah. Kalau memang nanti ini nanti mungkin kehadirannya juga ya yang di kertas silakan nanti diisikan dulu teman-teman yang ada di leads-nya dulu ya. Nanti untuk kehadiran di kertas kita menyusul ketika teman-teman sudah offline seperti biasa aja gitu. Kalau enggak nanti berarti oh ya karena saya nggak praktikum ya nanti sama Pak Novi ya. Nggak apa-apa deh nanti mungkin someday teman-teman kan pas offline gitu ya. Nanti kita isikan bareng-bareng ya beberapa pertemuan yang belum misalkan gitu. Teman-teman untuk kelas kita hari ini ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi sebelum saya tutup kelasnya? Gimana? Kalau tidak ada masalah, mungkin sebelum kita closing, teman-teman bisa ada yang on cam, teman-teman. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Buat dokumentasi saja. Sebentar ya, kalau ada yang bisa on cam. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa, teman-teman. Sudah mau masuk asar ya. Saya print screen aja ya. Saya hitung mundur mungkin dari slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. Saya simpan dulu. Kemudian slide 2 ya teman-teman, sebentar. Itu ada foto keluarga. Sebentar ya, saya izin screenshot yang kedua. 3, 2, 1. Oke. Ini ya, saya simpan dulu teman-teman. Baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi apabila ada kesalahan kata atau kekurangan mohon maaf. Saya tutup ya kelasnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Saya tutup kelasnya ya. Makasih banyak, Bu, Bu. makasih Bu, makasih Bu.